Perkenalkan, saya Sintaria Kusumaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2, tahun 2023, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saat ini, saya mengajar di SMP Kristen YSKI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 9 pada materi teks cerita inspiratif. Sebelum pembelajaran, Bu Sina minta tas yang ada di bawah itu diambil, dibenarkan, kemudian minum, botol, silakan diletakkan di dalam tas dulu. Silakan. Kita tunggu. Ya, tidak buang. Kemudian silakan cek kelengkapan kalian, mungkin ada baju kalian yang masih keluar. Aman. Baik, sudah siap dengan kelompok kalian ya. Ini sudah terakhir dari kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3, 4, 5, 6. Baik, nah kita akan belajar dari teks cerita inspiratif ya. Silakan Bu Sina minta untuk kesiapan dari kalian, memperhatikan terlebih dahulu. Ya kan? Baik, nah kita akan memulai dari pembelajaran hari ini, yaitu menulis teks cerita inspiratif. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah memahami dari struktur dan unsur kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Coba sekarang Bu Sina mau tanya, dari struktur teks cerita inspiratif itu apa saja nak bagiannya? Ada orientasi, perumitan, resolusi dulu Baik, hari ini kita akan menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks cerita inspiratif. Ya, nanti secara tulis, ingat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Ya, dari materi ini sesuai dengan SDG, yaitu poin keempat, pendidikan berkualitas. Ya, maksudnya bagaimana dalam kita menulis teks cerita inspiratif. Ya, apalagi nanti kalian akan melihat dari video yang akan ada di VR ya Kak ya, nanti kita melihat, kemudian kalian sikap jujur, kemudian kreatif saat kalian menuangkan ide-ide pikiran kalian melalui tulisan.
untuk melandasi dari pembelajaran hari ini, kita ambil dari Matius 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita berbuat baik kepada orang lain. Firman Tuhan hari ini ya kan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya, kita harus memberi inspirasi kehidupan untuk sesama sesuai dengan materi yang akan kita laksanakan hari ini. Itu ya nak ya. Baik. Sekarang Bu Sinta minta untuk kalian ambil gawan kalian. Baik, sudah. Silakan bisa memindai kode batang yang ada di depan dulu nak. Silakan bisa pindai kode batang yang ada di depan. Ya, silakan. Sudah bisa kalian menjawab? Teo sudah Teo? Ya, pernahkah kalian membaca teks cerita inspiratif? Setiap hari. Adakah yang tidak pernah nak? Baik, selanjutnya apa inspirasi yang kalian dapatkan? Apa? Berbuat baik. Sudah? Baik, di situ ada ingat pada Tuhan, pantang menyerah, kerja keras. Selalu ingat pada Tuhan ya anak ya. Rendah hati, berbuat mulia, tidak mudah menyerah, menghormati orang tua. Beretika baik, kerja keras, nah, rajin belajar. Keren semua nih jawabannya. Semoga dapat dilakukan loh ya nak ya. Tolong menolong ya. Selalu bahagia itu pasti penting ya nak ya. Baik, terima kasih sudah mengisi ya nak ya. Baik, kita dengarkan dulu. Ya, kita melihat ya, perhatikan dulu. Tidak usah. Ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
mari kita menebarkan kebaikan ya, saling menolong. Kemudian bagaimana? Kalau dari cerita yang tadi, intinya apa? Inspirasi yang kalian dapat. Baik, nah sekarang Bu Sinta akan cek dari siskai kalian. Kemarin Bu Sinta kan sudah memberikan bahan bacaan ya dari teks cerita inspiratif. Kemudian Bu Sinta minta untuk kalian membacanya di rumah. Sudah semua? Sudah menulis di kolom komentar? Bu Sinta cek dulu. Ya, rangka karangan tersebut ya meliputi langkah-langkah penyusunan. Kemudian Catherine, setiap kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain, meskipun kita sudah meminta maaf, tetapi bekas luka sakit hatinya masih ada. Baik, terima kasih sudah menulis di umpan balik ya nak ya. Dari bahan bacaan yang sudah Bu Sinta berikan, adakah yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah? Kemudian apa saja nak kemarin ada struktur teksnya, contoh dari teks cerita inspiratif. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak berarti Bu Sinta yang bertanya. Ini Bu Sinta bawa apa nak ini nak? Gula ajaib ya. Nanti ya. Gimana? Oh, uang jinnya mana jinnya? Wes ya. Nanti ya yang mendapatkan apakah ini nanti ke Aldo? Ya. 1000%. Oh, 1000% loh. Oh, oke juga nanti. Jadi nanti siapa yang mendapatkan? Nah, di sini ada soalnya nak nanti kalian ada nomor 1, 2, dan 3 ya. Baik, sekarang silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Teku nggak boleh ditahan. Oh, enggak usah ditahan ya. Oh, yang ulang tahun dari ini. Nah, berarti ini boleh Bu Sinta berikan yang ulang tahun. Silakan. Nah, dah. Kita mulai ya. 1, 2, mulai. Kasih di kelompok lain boleh, kelompoknya sendiri juga boleh. Oh, ada lagunya, Bu. Ayo, ada itu. Bumi dari bawah. Ya, nyanyi. Baik, berhenti. Ada 1, 2, 3. Pilih yang mana, Sal? 2. Apakah yang membedakan teks cerita inspiratif dengan cerpen? Teks inspiratif itu tuh ada menginspirasi buat orang-orang. Kalau cerpen belum tentu cerita itu bisa menginspirasi. Baik, terima kasih. Ya, beri tangan. Kita akan menulis dari teks cerita inspiratif ya. Kita akan menggunakan media VR yang sudah di kelompok kalian masing-masing. Oke. Jadi nanti setiap kelompok Bu Sinta sediakan 1
VR. Kemudian kalian bisa bersama kelompok kalian menyaksikan video yang sudah terpilih. Perhatikan yang di depan, videonya berbeda ya nak ya, setiap kelompok berbeda. Kemudian kita giliran, setiap kelompok bergilir melihat, pastikan semua dari anggota kelompok kalian melihat ya. Itu adalah bahan untuk kalian menuliskan kerangka karangan. Setelah menuliskan kerangka karangan, baru kita akan menulis teks cerita inspiratif ya. Baik, sekarang perwakilan dari setiap kelompok bisa memindai kode batang yang ada di depan. Silakan bisa pindai kode batang yang ada di depan. Sekarang kalian bisa mendiskusikan apa yang kalian lihat dari video tadi. Bisa kalian diskusikan bersama kelompok kalian, lalu tuangkan pada kerangka karangannya. Aku lihat saya. Orientasi, penunjukan, komunikasi, resolusi, kode. Kenapa nggak dituliskan dengan satu? Kan nggak tahu. Kemudian nanti mempresentasikan di depan. Baik, kita putar ya Daya. Selamat kelompok 1. Nah, mau berapa ini? Selamat siang. Kelompok Tutup. 5. Mana kelompok anak 5? Halo. Silakan. Shalom, selamat pagi Bu Sita dan teman-teman. Halo. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang cerita inspiratif kami. Kelompok kami terdiri dari JJ, Betaris, Kesia, Adel, dan saya Kakak. Selamat mendengarkan. Pertama yaitu orientasi. Orang-orang di dalam kapal merasa panik begitu mendengar bahwa kapal akan tenggelam. Mereka pun berkumpul membersihkan untuk menaiki skoci atau perahu kecil. Kedua akan disampaikan oleh guru. Yang kedua ada perubutan peristiwa. Beberapa orang-orang mulai menaiki skoci dan menuruni kapal Titanic. Ada juga pendayung yang membantu menjayung skoci. Selanjutnya Yang ketiga ada komplikasi. Begitu skoci telah mulai pergi, kapal mulai tenggelam lebih dalam.
padahal masih ada orang-orang yang berada di atas kapal. Selanjutnya ada resolusi dan kode. Resolusinya adalah akhirnya sebagai simbol 500 penumpang lain tidak selamat dari peristiwa kapal tersebut. Kodenya adalah jangan hanya mementingkan keselamatan diri sendiri, tetapi kita tidak harus membantu orang yang memerlukan bantuan dari kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan terkait dari kelompok 5. Silakan. Teman-teman ceritanya itu sekocinya itu udah mulai pergi dan masih ada orang di dalam kapal. Tapi bisa kalau emang sengaja ditinggal karena sekocinya nggak muat itu gimana? Tapi menurut saya alasan kenapa orang-orang ada yang tertinggal di kapal Titanic sebelumnya itu karena ada yang waktunya tidak cukup gitu loh. Jadi udah ada memang banyak orang yang masuk sekoci lalu meninggalkan kapal itu. Tapi karena waktu yang dibutuhkan itu sangat banyak dan kondisi di situ waktunya kayak sedikit banget gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang tidak terima. Baik, gimana Lois? Ya, adakah? Jadi dari kelompok berapa? Kelompok 1. Nama. Revano, silakan. Apakah biar tadi membantu kalian buat rangka ini? Iya. Menurut saya gimana? Alasannya karena apa namanya ada gambar dan kejadian kapal Titanic adalah. Jadi secara nyata gitu ya. Ada lagi nak pertanyaan yang diajukan untuk kelompok 5? Kok bener? Kelompok Shalom teman-teman, demi kita. Hari ini kami kelompok 4 akan menyaksikan mengenai rangka yang telah kami buat. Kelompok kami terdiri atas Sheila, Tania, Sandy, Greto, dan saya Sheila. Yang pertama ada orientasi yaitu Mr. Beast, seorang YouTuber terkenal yang bekerja pada fansnya hingga kemana-mana yang pergi. Kedua, ada parameter kedua. Mr. Beast sedang berada pada alat umum dan setelah ia keluar, dia dikejar oleh fans. Jadi komplikasinya pada saat Mr. Beast berlari semakin banyak kerumunan yang mengejar Mr. Beast. Dia sampai mati banyak di tangan Mr. Beast. Yang keempat ada resolusi. Ia masuk ke dalam namanya yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain. Yang terakhir ada kode, yaitu terus misalnya dan jangan pernah memikirkan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan Yesus memberkati. ada yang memberi tanggapan, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Dari tepuk tangan untuk kelompok 4. Gimana? Baik, nah tadi kerangka kan sudah ya, kerangka sudah. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menulis teks cerita inspiratifnya. Ya, untuk menulis teks cerita inspiratif ya, Bu Sinta minta itu kalian menulisnya bukan di jam pembelajaran, tetapi di luar ya. Boleh kalian nanti pulang sekolah, kemudian bisa kalian menyempatkan di perpus atau selasar pojok baca, tetapi tetap nanti Bu Sinta akan memantau kalian saat kalian berdiskusi, ya kan? Nanti Bu Sinta ada di situ. Bu Sinta akan melihat ya sejauh mana sampai bagian apa untuk kalian menulis teks cerita inspiratifnya. Gitu ya nak ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, ya kan? Teks cerita itu sudah jadi. Tinggal di pertemuan selanjutnya kita ngapain nak? Kita akan membaca dari teks teman-teman kalian ya. Kita akan memahami dari inspiratif apa yang akan kita dapatkan dari teks tersebut. Baik, sekarang
Bu Sinta minta untuk kalian pindai kode batang yang ada di depan kembali. Silakan bisa pindai kode batang yang ada di depan. Teman-teman satu. Baik, selanjutnya apa yang kalian dapatkan? Kalian dapatkan apa hari ini? Baik, terima kasih sudah menuliskan dari kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sinta menyampaikan kembali ya. Di pertemuan selanjutnya berarti teks cerita inspiratif kalian sudah jadi. Begitu ya Nak ya. Jadi kalian bisa melakukan mempersiapkan dulu. Jadi di pertemuan selanjutnya akan mempresentasikan dari hasil teks cerita kalian. Kemudian kita nanti akan membaca dari teks cerita milik teman kalian ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan Nak? Kita bisa mendapatkan atau mengetahui dari kata-kata teks cerita inspiratif ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kakak ya hari ini yang kedua, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini. Kau sudah menolong kami melewati pelajaran bahasa Indonesia. Berkatilah kami yang sudah mendapatkan ilmu dari Bu Sinta. Berkati semoga bisa tercerna dengan baik. Dan berkatilah kami sebentar lagi akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berdiri. Memberi salam. Terima kasih Bu Sinta. Ya, selamat
dari cerita inspiratif kan sudah ya, kalian juga sudah mengirimkan di Siskai. Silakan kalian buka dulu. Kemudian kita akan melakukan melihat milik teman-temannya ya, nanti perwakilan ya. Jadi nanti kita akan melihat teks cerita inspiratif yang dibuat oleh kelompok lain. Kemudian nanti kalian bisa membaca, lalu nanti menyimpulkan dari hal yang menginspirasi dari teks tersebut. Silakan perwakilannya saja dari kelompok 1, silakan bisa berdiri untuk perwakilannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, yang berdiri nanti bisa melakukan kegiatan berkunjung ke kelompok lain ya, bisa membaca, kemudian kalian bisa nanti menyimpulkan kelompok yang kalian kunjungi. Tadi kalian sudah melihat dari teks cerita inspirasi ke kelompok teman-teman kalian ya. Nah sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan dari hasil pengamatan kalian ya. Dimulai dari kelompok 1. Shalom, selamat pagi Bu Sila dan teman-teman